Ini bareng sahabat. Iya, Ya, seperti episode-episode sebelumnya di bulan Ramadan kita ada khusus untuk penyegaran wawasan kita rohani. Rohani, tentunya biar ibadah kita makin lancar kali ya. nah, Sip. Lancar bulan ini. iya aja. Karena sebelumnya memang harus sendiri lah kita ya. Sendirilah macam-macam problematika Masih bersama tahun. saya Bang Fajrin dan Ustadz Nasrullah. Tentunya temanya kita mengangkat menjaga pandangan Iya, di saat di bulan puasa. puasa ini. Ini ada contoh, ini ada contoh. Kita kan di bulan puasa lah. Iya. Medsos itu kan kada lepas dari kehidupan kita, Ustadz. Iya. Itu saat kita berpuasa menjalani ibadah kayak itulah, kita kan kadang-kadang menghadangi buka atau apa, kita membuka Mengisi scroll. Nah, itu kan wah ini konten-konten yang di medsos sering lah yang misalnya yang kadang-kadang auratnya terbuka. Nah, mungkin yang terjadi seperti itu wah ini Ustadz. Itu kayak apa? Kita harus menyikapinya lah. Menyikapinya. Ya. Apakah itu Apakah asik-asik aja kan? Atau itu mengurangi mengurangi ibadah nilai? kita? Sebelumnya ada sebuah hadis dari Nabi SAW. Kata beliau, khamsatu asya'a tuhbitus sauma. Ada 5 perkara yang bisa membatalkan pahala puasa. Nah, Ini yang batal itu cuma pahalanya. Puasanya tetap sah, kewajiban gugur, cuma nilainya bisa jadi 0. Jadi yang batal itu cuma pahalanya. Tapi pahalanya ini jangan sampai gara-gara manggawe itu kena jangan masih juga jangan ada pahala ke buka nah, itu, dosanya. itu lalu berdosa jadinya jatuhnya gitu. Jadi 5 macam itu. Pertama al-kadibu, karena berdusta. Berdusta. Kedua karena gibah, menyebut keburukan orang lain. Oh, ya. Apa gosip kan? Gosip. Ya, gosip. Nah, kemudian yang ketiga karena namimah, itu suka mengadu domba. Yang keempat sumpah palsu. Dan yang kelima memandang yang haram. Nah, cuman di sini memandang bukan cuma memandang yang haram. Jadi di situ termasuk juga memandang yang halal istrinya mungkinlah, atau istri memandang suaminya bisa juga dengan syahwat. Oh. Sekira-kira timbul terasa lezat maitihi binisidin taliur misalnya. Nepsong bro. Nah, Iya. Nafsu. masuk dalam tema ini. Ini hornian orangnya. Artinya memandang yang haram, termasuk memandang yang halal, Iya, tetapi dengan syahwat. Syahwat. Kalau dengan syahwat biasa kada Pak, Bapak. Nah, itu. Jadi termasuk daripada yang bisa membatalkan pahala puasa. Oh, berarti kawa disimpulkan lah amun kada sengaja Pak Ustadz misalnya. Nah, itu. Kata Nabi kita, nadratul ula laka wasaniyatu alaika. Pandangan pertama itu rezekimu. Nah, Oke. yang kedua itu atas. Nah, itu yang jadi dosa. Jadi kalau kita kada sengaja kebetulan kelihatan cepat pindah. Pas ini kan misalnya ini kayak mana ya? Ini kan ulun buka lo. Nah, Tek kada sengaja. Ulun pindah. Ngintu pulang. pindah lagi. Oh, pindah lagi. Pindah lagi. Asal kada sengaja. Asal jangan spesial situs itu ya ini. Oh iya, itu. itu dengan niatan, dengan niatan sudah. Ini kita membuka yang boleh, kebetulan ada iklan itu yang timbul, pindah. Ya, itu dia tuh. Kayak Bang Fajrin. Jadi yang pertama itu rezeki, rezeki kada sengaja. Ya, rezeki. Tapi yang namanya kada sengaja itu stumet aja kalau menung. Wah, lain pula. Nah, jadi Itu istilah muka situs ya. jadi yang pertama itu rezeki, yang kedua, nah itu yang berdosa. Pertama kada berdosa karena kada sengaja. Berarti membatalkan pahala puasa. Pahala kalau sengaja. puasanya. Nah. Berarti nilainya tetap Nilainya gugur, tuh berarti? gugur, tapi Nol. puasanya sah, kewajiban gugur, nilainya bisa jadi 0. Karena tadi izin Nabi membatalkan pahala puasanya. Tapi apakah memang bagusnya Pak Ustadz kira-kira orang nih di saat berpuasa dengan melihat itu terus berkegiatan medsos terus kayak itu nambang pandangannya. Iya. Ibaratnya pandangan nih kan. Iya. Nah, di medsos terus gitu. Bagusnya kira-kira kayak itu. Tergantung tujuannya medsos itu apa. Hanya ada orang gawiannya juga, ada orang sukanya main game dan lain-lain. Nah, artinya bukan sengaja membuka situs itu.
Kalau memang mencari itu jadi itu termasuk tadi. Iya, Kalau kita kada sengaja kebetulan kita perlu juga kan membuka apa-apakah misalnya nih Iya, iya. masang apa status-status yang bagus-bagus. Kebetulan ada orang lain yang masang. Iya, betul. Nah, cepatlah kita pindah. Iya, iya. Nah, itu soalnya masih aman. Kalau melihat itu terus ya salah kali yang memang sengaja ya. Apa jadi dah? Tugas konten kreator. Berarti yang susah tuh bubuhan Bang. Yang pekerjaannya adalah apa aja orang rajin ya apa rajin apa tim media rajin yang di perusahaan tuh kan bagian melatih medsos terus tuh. Wah, itu berat tugasnya di puasa lah. Melatih konten terus lah, ya lo. Kan karena sengaja tuh scroll ada yang mencari inspirasinya kan juga kadang. Itu kadang lepas dari itu kalau lepas dari itu untuk mengenalkan positifnya. Nah, ini kan kita sebagai Jodit, sebagai pekerja yang maksudnya mengikuti kamera. Bang Fajrin fotografer, Adit seorang jurnalis kayak itu. Nah, ini kadang-kadang di lapangan tuh ya kan Bang Fajrin kan moto olahraga, Bang. Iya. Kemudian kayak apa, Bang? Pengalaman kalau Ramadan ini adakah moto juga orang olahraga atau tetap atau op dulu? Enggak, kalau Ramadan tetap lanjut, tapi kita alihkan kontennya mungkin dari awal konten balap gitu ya. Tapi kita lanjut ke konten sebelah, tapi konteksnya tetap olahraga, di mana olahraga tuh kita sambil ngisi kekosongan waktu berbuka puasa gitu loh, Pak Ustadz. Oh, iya. Tapi ya semoga yang difoto ntar jangan yang Pakai legging, ya, pakai legging. Ya, masih sopan lah. Iya. Tapi leggingnya seini nih. Tapi masih boleh dong, Pak Ustadz. Oke. Masih boleh dong ya. Iya. Moto olahraga masih aman Masih ya? boleh. Iya. Ada larangan untuk foto-foto ya. Asal kena nafsong. Berarti motonya lakian aja. Enggak tentu ya, semua Oke. bisa jadi objek, cuman ya tetap kita pilih yang mana yang bisa dikonsumsi sama netizen, yang mana yang bisa dikonsumsi buat pribadi yang si objek tadi gitu kan. Kita tetap ada izin dari siapa yang kita objek. foto. Ya, kayak itu Dit. Adakah lagi Dit kira-kira soal pandangan Dit? Ini kan soal pandangan kadang lah. Kadang di status itu kan bermacam-macam tuh. Di saat kita santai pun kadang melihat dari foto, tapi di status WA. Apa tuh? Yang membuat kita jengkel, iri di status orang nih kadang di puasa. Itu bagusnya yang kayak gimana sih Pak Ustadz? Ya, ketika kita memandang ada status orang membuat kita jengkel, Iri. ada usah dilawannya aja. Nah, Nggak ada usah dilawan. tapi dalam hati ini ada tuh Ustadz. Oke. Apakah kayak nih kita nih, diri kita nih termasuk tergolong oleh yang tadi itu kah? Kita di hati ini ada perasaan Ya. sarik atau apa. Nah, jadi sebenarnya perasaan seperti sarik dan lain-lain itu kan masih, apalagi orang tuh misalnya kan apakah menyinggung kita. Ya. Sebenarnya kita sarik itu masih aman. Biasanya yang kada aman tuh kita memperbuat sesuatu, entah itu membalas atau itu menggibahinya atau memfitnahinya, kan balasan itu. Sama orang dengki sebenarnya kan, wah sarik orang. Cuma kita masih baranai, itu masih dosanya masih kepada Allah karena seakan-akan tidak ridho dengan keputusan Allah menjadikannya sebagai Tapi kita belum berbuat apa-apa, menyakitinya kadada, jadi bertobatnya cukup kepada Allah. Kada perlu meminta maaf pada orangnya, kita belum ada berbuat apa-apa. Iya, gitu Dit. Nah, Emang Mas Adit ini sering sekali membenci orang Pak Ustadz. Kayaknya segala orang ada berprestasi kayak itu di screenshotnya Pak Ustadz tadi dikirim ke grup. Kadang irinya tuh jadi motivasi biasanya Pak Ustadz. Iya, bagus motivasi. Kadang tuh jadi motivasi untuk kita bisa mengikuti jejak beliau. Cuma biasanya nyinyir dulu Pak Ustadz. Tapi ingat dulu Bang biasanya. Ini kada bagus ditiru ini Dit lah. Salah sebenarnya. Iya, itu Pak Ustadz. Apalagi kadang beliau ini ya memancing lagi Pak Ustadz. Wah, kau masa kalah kayak itu. Nah, main beri adu domba. Itu lain ngadu domba. Apa? Adu bagong. Kalau di sisi lain Ustadz, ada lagi nih tentang kita di puasa Ramadan ini seperti apa yang bagusnya lagi dan penyampaian yang menjaga pandangan ini. Buta lalu ini masalah ibadah ya Allah. Tolong Ustadz. ya, jadi pada masalah di bulan Ramadan ini kita disuruh untuk memperbanyak ibadah. Nah, jadi kalaunya bisa ya pandangan kita tuh yang baik-baik aja. Nah, seperti membaca Al-Quran dan yang lain-lain, untuk hadir ke majelis taklim dan lain-lain. Nah, karena berlipat gandanya pahala di bulan ini. Dan kita jaga pandangan kita daripada yang diharamkan tadi.
supaya betul-betul ibadah kita itu murni baik. Masalah kada sengaja, tapi kadang-kadang berdosa. Soalnya kita diberi mata ini kan ada pelupuk mata. Ketika melihat sesuatu kan kita bisa menutup. Nah, ini kan ada penutupnya, tutup buka. Nah, jadi itu sebenarnya hikmah daripada ketika memandangnya, oh bisa ditutup. Nah, atau bisa memalingkan muka pun bisa. Nah, kalau nang nah itu bisa tadi menghabiskan pahala puasa kita. Nah, jadi di bulan Ramadan ini ya namanya aja bulan penuh berkah, berlipat ganda pahala. Usahakanlah di bulan ini kita lebih maksimal supaya kita betul-betul menjadi yang la'allakum tattaqun, jadi orang yang bertakwa. Amin. Nah itu juga tuh kasusnya kalau kita zaman-zaman masih bujang bari, Ustaz semangat tarawih itu kita. Karena ada nang bungas, Pak. Itu motivasinya salah itu. Itu kayak bagi kita menyikapinya itu, Ustaz. Atau ada Bapak aja kah tapi tetap ya kada Bapak sebagai motivasi tambahan tapi tetap ibadah jalan atau kayak apa itu, Ustaz? Nah, jadi ibadah tapi ada motivasi lain. Ya. Nah, misalnya seperti tadi minta diperhatikan oleh si cewek tadi. Nah, sebenarnya ini ke dalam bahasa Arab namanya ria. Ria, Ustaz. Ria itu beribadah supaya dapat tempat di hati orang. Dapat pujian orang, dapat simpati orang, supaya dipilih orang, supaya minta dapat tempat di hati orang lain lah, punya dapat keistimewaan. Nah, itu namanya ria dan ini bisa membatalkan pahala ibadah. Karena ibadah itu roh daripada ibadah itu adalah ikhlas. Artinya ikhlas itu menunjukkan ibadah karena Allah. Kalau karena makhluk, karena yang lain, nah itu namanya ria, membatalkan pahala ibadah. Nah, karena ya tadi roh bagi ibadah kita. Nah, jadi ikhlas dalam ibadah itu menempati seperti roh pada batang tubuh. Batang tubuh bagaimanapun cantiknya, gagah dan tampan, kalau tanpa ada roh, kuburan orang. Ya, artinya ibadah tanpa adanya keikhlasan maka akan tersia-sia. Tetapi jangan sampai kita meninggalkan ibadah gara-gara takut ria. Nah itu pulang, kada boleh pulang. Lah kada jadi tarawih ya kenapa? Kalau aku hendak minta nilai lawan nang atau disambat. Ya, jadi jangan sampai juga meninggalkan ibadah karena takut ria. Nah, jadi tapi ubahlah niat tadi. Nah, ubah niat aja, jangan meninggalkan ibadah karena ria. Gitu. Itu boleh. Ada ya kalau ada banyak aku nih lo sembahyang gitu ya. Cewek kan yang bilang boleh. Itu Bang Bahari lah. Banyak kakak itu kisahan Bahari. Bang Majrin ada Bang kira-kira Bang yang masih belum clear? Halo Kalau orang tarawih bikin story di WA atau Instagram Bang Pak Ustadz kayak apa hukumnya Pak Ustadz? Tarawih lalu dipajang. Jangan pas kayak ini. Boleh tuh jelas batal dah kan. Ya. Jadi bisa aja orang mengaji bisa juga lah. Piano, wah memoto tangan di Quran. Alhamdulillah hari ini bisa mengaji 2 juz. Bagaimanakah itu? Nah, jadi ketika kita melihat seseorang yang menampakkan ibadahnya di medsos, jadi kita jangan langsung wah ini ria, ini minta puji, jangan seperti itu. Karena itu sebenarnya adalah gawian hati, Bang. Kita belum tahu apa maksudnya. Betul. Apakah ia ria atau ia menampakkan kebaikan ini supaya diikuti orang lain. Karena kalau kita menampakkan kebaikan supaya diikuti orang lain, andainya ada orang yang mengikuti kebaikan kita, kita dapat pahala karena kita berbawaan, Bang. Nah, jadi ketika kita melihat orang masang status seperti itu, sangka baik mungkin ia supaya berbawaan kebaikan supaya diikuti orang lain. Jangan, wah ini ria, kita kada tahu di hati orang. Bagusnya karena tambah statusnya karena tulisan sangka baik. Kalau itu kayaknya niatnya ria Bang memang. Kalau Mas Adit nih. Bisa juga bila anak malu tulis sangka baik. Berarti kan tinggal niat kita aja kalau Ustaz memposting itu untuk apa kan? Iya. Jadi kita yang melihat sangka baik juga mungkin niat untuk itu tadi. Jangan langsung punis ini ria, jangan. Kita kada tahu hati orang. Terakhir nih Ustaz, kalau ada nang kawan mengganggu kawan sembahyang Ustaz, ini ada bang kakaknya Ustaz, ini orangnya. Ini rapat terakhir ada, kalau sengaja tamu kalawang melihat kawan sembahyang rajin ke sembahyang lah, kemudian tertawa kan, paksa mau ulangi Ustaz sembahyangnya itu ada tuh. Nah, besar dosanya, jadi besar mengganggu orang sembahyang besar dosanya. Usai mana usai nih?
apakah itu tergolong daripada sama setan? Ah, ujubillah. Setan tuh kan ganggu orang sholat. Bujur. Besar dosa orang mengganggu orang sholat itu. Kawannya dipotong, kirim ke kawan kita kan. Iya. Oke. Ya, gitu. Sudah banyak deh kita dapat. Ya. Nah, tampungan ilmu kita di warung Saraba kita kali ini ya Allah. Iya. Kita ucapkan terima kasih kepada Ustadz Nasrullah dan Bang Fajen Kim. Semoga lancar dan jaya untuk profesi. Amin. Oke. Aku nunggu di rumah. Aku nunggu di closing. Cukup sekian dari kita kali Ya, di program Warung Saraba kali ini. Ya. Tentunya Warung Saraba hadir setiap hari Senin sampai Rabu jam 8 malam. Kalau bulan puasa kemungkinan bisa sore ya. Sore. Jam terserah lah. Pokoknya. Jam 5 sore, jam Ya, sebelum berbuka pokoknya. Ya, sebelum berbuka pokoknya. Kita Ngabuburit bareng. ngabuburit bareng di Warung Saraba ya. Nonton yang seksi-seksi mending nonton ceramah dari Ustaz tadi. Ya Allah, ya. Pokoknya Ya, dapat disaksikan juga di YouTube, program TV Tabalong, lawan aplikasi TV Tabalong, download di Play Store dan App Store. Oke, Lengkap dah. kami beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.